Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Rian. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika di Universitas Mercubuana Menteng. Oke, pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video tutorial C++ dengan topik tutorialnya yaitu Nested If, dan program yang akan dibuat adalah program pembayaran hotel. Sebelum lanjut memulai programnya, pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang nested if. Apa sih nested if itu? Oke, buat teman-teman yang pernah belajar C++ sebelumnya, pasti pernah menjumpai bentuk pernyataan if. Nah, untuk nested if ini adalah bentuk pernyataan if yang ada di dalam pernyataan if yang lain. Artinya ada suatu if di dalam if, atau kita biasa sebut if bersarang. Untuk apa sih nested if ini digunakan? Nested if ini digunakan untuk memilih pernyataan dari sejumlah kemungkinan tindakan. Jadi jika suatu pernyataan tertentu dengan dengan berbagai macam kondisi atau lebih dari suatu kondisi, nah kita perlukan nested if atau if bersarang. Lalu untuk penulisan nested if itu seperti gambar ini salah satu contohnya. Jadi ada if dengan kondisi 1, lalu di dalam if ada if dengan kondisi 2, baru pernyataan jika kedua kondisi 1, kondisi 2 terpenuhi, maka ada pernyataan untuk kondisi 1. Jika tidak, else masuk ke else kondisi 2. Lalu jika di awal kondisi 1 tidak terpenuhi, dia tidak akan masuk ke kondisi 2. Dia akan langsung ke else yang ada di kondisi 1. Oke, mungkin teman-teman masih bingung dengan penjelasan yang saya sampaikan. Oke, nanti akan kita coba langsung di programnya ya. Dan di bawahnya, di gambar yang itu adalah bentuk penulisan flowchart-nya. Oke, mari kita lanjut di pembuatan programnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, tadi sebelumnya saya sudah menuliskan beberapa library yang akan dibutuhkan. Lalu masuk ke fungsi main. Oke, di dalam fungsi main kita akan mendeklarasikan variabel-variabel yang akan kita gunakan. Oke, langsung untuk variabel yang akan kita gunakan, pertama-tama saya akan menuliskan variabel dengan tipe data karakter atau string. Dengan tipe data karakter, yaitu ada variabel nama. Variabel nama ini nanti kita gunakan untuk menuliskan nama tamu dengan jumlah karakter 20. Lalu variabel kode. Kode ini nanti akan kita gunakan untuk menulis kode kamar dengan jumlah variabelnya 2. Lalu variabel tipe. Tipe untuk tipe kamar dengan jumlah karakter 20. Setelah itu ada tipe data variabel dengan tipe data integer yang berupa huruf. Di sini ada variabel lama. Ini untuk lama menginap. Lalu ada variabel tarif. Tarif ini nanti untuk harga kamarnya. Lalu ada variabel diskon. Dan ada variabel total buy atau kita singkat total bayar. Jadi nanti di program kita ada pembayaran langsung. Dan ada ubay. Ubay itu uang pembayaran, uang bayarnya. Lalu ada ukam. Ukam itu untuk uang kembali. Oke. Setelah kita deklarasikan semua variabelnya, kita lanjut untuk membuat tampilan inputan.
Di sini saya pakai cout. Nah, fungsi cout ini adalah salah satu fungsi yang ada di dalam library IOStream. Nah, fungsinya adalah untuk menampilkan tampilan output, menampilkan tampilan output. Oke. Di sini saya akan membuat tampilan headernya, jadi biar lebih menarik tampilan inputnya. Saya kasih nama hotel apa ya? Hotel Murah Santika aja. Hotel Murah Santika. Lalu kita end untuk mengganti baris baru. Nah, kalau kita nggak end, kita buat cout lagi, dia akan menempel terus, jadi tulisannya, tampilannya adalah ke samping. Kalau kita end, dia akan membuat baris baru. Lalu di sini pembatas jaraknya, kira-kira aja dulu ya. Nanti kita rapihkan di akhir. Kita buat tampilan inputan untuk nama tamu. Ini untuk memasukkan nilai variabelnya. Variabelnya berarti kalau untuk nama tamu itu nama. Oh iya, untuk sein nama tamu, di sini saya nggak pakai sein, kita coba pakai gets. Nama fungsinya sebenarnya sama dengan sein, yaitu untuk menampilkan nilai variabel, untuk memasukkan nilai variabel maksud saya. Cuma nanti apa bedanya nanti saya jelaskan di waktu yang lain, di waktu selanjutnya maksudnya. Setelah nama tamu, yang kita perlukan selanjutnya adalah inputan untuk kode kamar. Kode kamar. Oke, jadi nanti dikasih pilihan untuk, jadi di hotel ini ceritanya nanti ada 2 tipe kamar. Di sini saya buat DH, kode DH ini untuk tipe kamar dengan nama Dahlia. Lalu yang satu ini adalah MW atau tipe kamar dengan nama Mawar gitu. Jadi kenapa saya bedakan? Rencananya saya buat beda tipe kamar karena nanti ada harganya pun akan beda dan diskon yang diberikan pun akan beda gitu. Nah, kalau untuk kode kamar saya pakai inputannya dengan sein, fungsi sein ya. Yaitu variabel kode. Jadi berarti 2. Lalu selanjutnya adalah tampilan untuk inputan untuk lama menginap ya. Mau berapa lama dia menginap di hotel ini nanti akan berpengaruh di harga. Oke, berarti lama. Nah, ini kita save dulu. Saya ingin coba lihat tampilannya. Oke, sini ada nama tamu. Coba saya masukkan Rian. Coba. Lalu kode kamar, lama menginap. Oke, tampilan inputannya udah bagus ya. Oke, setelah tampilan inputan sudah kita buat, selanjutnya kita ada proses. Nah, disinilah nested if itu akan kita buat.
Yang pertama kita akan membuat if pertama, kondisi if yang pertama. Oke, pada kondisi if yang akan kita buat ini, saya akan membuatnya dengan salah satu fungsi yang ada di C++, yaitu strcmp atau string compare. String compare ini adalah fungsi yang digunakan untuk menyeleksi kondisi data yang bernilai string. Oke, karena yang akan kita seleksi kondisi datanya itu adalah kode kamar. Yang tadi kita buat kan dia bertipe karakter dengan jumlah karakter yang dapat dimasukkan 2. Maka kode itu sudah bernilai string. Nah, untuk mengcompare-nya atau menyeleksinya, saya gunakan fungsi string compare. Nah, fungsi string compare ini kita membutuhkan library lagi, yaitu library string h. Oke, untuk penjelasannya, nah ini. Jadi selain string compare atau string cmp, saya nanti akan menggunakan fungsi string copy juga untuk memasukkan nilai data. Ya, jadi penjelasannya ada di tampilan ini, bahwa string copy adalah fungsi yang digunakan untuk memasukkan data yang bernilai string ke dalam nama variabel yang juga bernilai string. Jadi isinya juga string dan untuk variabel dengan tipe data string. Nah, untuk penulisannya adalah seperti ini. strcopy strcpy dalam kurung nama variabelnya apa, lalu koma, tanda kutip, isi dari variabelnya. Lalu untuk string compare strcmp ini digunakan untuk menyeleksi nilai kondisi data yang bernilai string. Bentuk umum penulisannya seperti ini, ada string cmp, nama variabel, lalu isi nilainya. Nah, seperti itu. Oke. Langsung aja, daripada bingung, saya lanjut. Di sini saya akan menyeleksi variabel kode. Jadi jika kode tadi kan kita berikan pilihan, yaitu kode kamar yang dipilih DH atau MW. Nah, jika kode penulisannya DH dengan D besar dan H besar, atau or string compare kode DH dengan penulisan huruf kecil semua. Nah, maka fungsi if-nya saya akan menampilkan string copy tipe kamar dengan nama Dahlia. Ya. Lalu kita buat else if. Jika tidak, maka masuk ke if yang selanjutnya. Berarti selain Dahlia adalah satu lagi adalah string compare kode mawar MW dengan penulisan abjad yang besar semua, atau penulisan string compare-nya adalah penulisan inputannya adalah MW dengan huruf kecil semua. Maka saya akan mengambilkan tipe kamar dengan nama mawar. Lalu else, jika tidak kedua-duanya, maka tampilannya yaitu cout
kode kamar salah. Nah, oke. Untuk proses, nah, kita buat satu kondisi lagi di dalam kondisi if pertama. Jadi jika kondisi yang pertama adalah nilai inputannya itu kode dengan nilai DH, maka yang akan tampil adalah tipe kamar Dahlia. Lalu jika sudah benar, maka akan ada if lagi, yaitu lama menginapnya. Jika lama menginapnya itu 3 hari atau lebih, maka tarifnya adalah, atau harga kamarnya adalah 300.000. 300.000 ya, 300.000. Lalu dapat diskon. Diskonnya di sini untuk tipe kamar Dahlia saya beri 10% dari harga tarif. Yaitu 10, berarti tarif dikali 10% ya. 10% itu 10/100. Nah, jika menginapnya kurang dari 3 hari, berarti masuk ke else, maka hanya harga tarifnya saja, yaitu sama 300.000, dan diskonnya tidak ada diskon, berarti kosong. Nah, tadi untuk kode kamar Dahlia. Nah, kita buat juga untuk kode kamar Mawar, MW. Jika kode kamarnya MW, maka tipe kamarnya adalah Mawar. Lalu kita buat if di dalamnya. If lama menginap sama kayak tadi tipe Dahlia, lebih dari 3 sama dengan 3 hari atau lebih dari 3 hari, maka tarifnya adalah, di sini saya buat lebih mahal. Mungkin karena fasilitas yang diberikan juga lebih mahal, jadi harganya beda. Saya buat beda di sini. Lalu diskonnya adalah 15% dari harga tarif. Itu tarif dikali 15/100. Ya. Jika menginapnya kurang dari 3 hari, maka hanya tarifnya saja yang diberikan, yaitu 350.000 tanpa ada diskon. Jadi diskonnya kosong. Nah, ini adalah prosesnya. Jadi ada if di dalam if gitu. Lalu setelah prosesnya sudah, kita buat tampilan outputnya. Oke. Nah, tampilan outputnya. Oke, pertama kita harus deklarasikan variabel total atau total bayar. Total bayar itu adalah dalam kurung tarif harga kamar dikali lamanya menginap, berapa kali lama menginap, lalu dikurang diskon yang tadi diberikan.
Baru kita buat tampilan outputnya. See out. Kita ambil headernya lagi, coba biar sama panjangnya. Nah, lalu nama tamunya, ya, nama tamunya itu adalah si variabel tamu n. Kita tampilkan apa lagi, kode kamar yang dipilih apa tadi kode kamarnya, lalu tipe kamarnya, sesuai dengan kode kamar yang dipilih tadi. Apa lagi? Udah, kita buat pembatas biar lebih bagus tampilannya. Lalu di sini ada tadi tarif kamar atau harga kamar berapa. Lalu ada lamanya menginap sama dengan lama, terus kita kasih satuan hari biar lebih jelas. Dan ada total bayarnya. Diskon dulu ya. Diskonnya berapa yang didapatkan. Lalu ada tampilan untuk total bayar, itu harga yang harus dibayar. Oke. Tot by yang tadi kita deklarasikan di sini, yaitu tarif kamar dikali lamanya menginap, lalu dikurang dengan diskon. Nah, oke, kita coba cek dulu yang ini. Kita save, lalu kita execute, jalankan. Oh ya, di sini kurang. Lalu di sini, bukan tamu variabelnya, maaf. Di sini nama. Oke, apalagi? Oke, nama tamunya kita masukkan Muhammad Rian, misalnya. Nama saya, kode kamar yang saya pilih adalah DH. Lama menginapnya 4 hari. Nah, maka akan tampilannya seperti ini. Muhammad Rian dengan kode kamar DH, tipe kamarnya itu Dahlia. Tarifnya 300.000. Lama menginapnya selama 4 hari. Diskonnya adalah 10% dari harga tarif, yaitu 30.000. Total bayar adalah 300.000 dikali 4 hari
Berarti 1.200.000 dikurangi diskon yaitu 30.000, maka hasilnya adalah 1.170.000. Oke, sudah pas tampilannya. Oke, saya lanjut untuk tampilan outputnya, karena masih ada variabel yang belum kita gunakan, yaitu uang bayar dan uang kembali. Kita kasih pembatas lagi, lalu kita bayar. Si out adalah uang bayar sama dengan berapa. Ya, kita kasih RP, tampilan RP biar lebih bagus. Jadi uang bayar RP berapa, yaitu Ubay yang sini kita masukkan inputannya yaitu Ubay. Nah, untuk uang bayar, untuk uang kembali kita harus deklarasikan terlebih dahulu seperti total bayar tadi. Uang kembali adalah uang bayar dikurang total bayar. Baru kita buat tampilan si out-nya, tampilan uang kembalinya, yaitu uang bayarnya berapa, uang kembalinya maksudnya. Uang kembali berarti RP variabel UCOM. Oke, kita save, coba kita jalankan. Oh, si out salah arah, salah tanda arahnya. Lagi ya, tetes lagi ya. Misalnya kita kasih namanya Safira Putri misalnya. Dia mau pakai kode yang MW. Lama menginapnya tadi kan kita coba di atas 3 hari. Berarti masuk pernyataan if. Bagaimana jika di bawah 3 hari? Saya masukkan contoh di sini 2 hari. Oke, maka di sini adalah nama tamunya yaitu Safira Putri dengan kode kamar yang dipilihnya MW, maka tipe kamarnya adalah Mawar. Lalu tarif kamarnya adalah 350.000. Dengan lama menginapnya 2 hari, maka diskonnya tidak ada. Lalu total bayar adalah 350.000 dikali 2 hari, maka 700.000. Uang bayar sebentar. Di sini nggak jalan ya. Uang bayar adalah, saya coba lagi ya. Safira Putri sein. Oke, kita masukkan 1 juta, maka uang kembalinya adalah 930.000. Maksudnya 9 juta, 10 juta ini ya. Oke, masalah tampilan nanti
Kita akan cari. Nah, setelah ini biar tampilannya tidak jadi satu halaman, tadi kan tampilannya jadi satu, inputan dengan outputan dikeluarkan jadi satu tampilan. Saya ingin membuat tampilan ini jadi terpisah. Terpisahnya itu setelah inputan kita masukkan, dia akan menampilkan tampilan output di tampilan yang baru gitu. Jadi tampilan inputannya tidak ditampilkan lagi. Di sini kita butuh clear system, sistem clear, fungsi sistem clear atau sistem CLS ya. Ya, ini sini kita buat itu di atas tampilan inputan. Sistem penulisannya adalah sistem CLS. Jadi sistem CLS ini digunakan untuk mengclear tampilan gitu. Sistem CLS di tampilan input, lalu sistem CLS di tampilan outputnya. Oke, oh ya, saya tambahkan fungsi gets agar layar tidak langsung mati. Fungsi gets ini memerlukan library conio.h. Lalu untuk fungsi sistem CLS tadi, clear itu menggunakan library cstdelete. Kita save, lalu kita coba execute, kita jalankan. Oke, kita coba ya. Sini kasih nama Soekarno misalnya. PDH. Nah, tampilan inputannya tidak ada lagi, langsung masuk ke tampilan si output. Ini kita bayar 7.400.000. Oh iya, tadi kita buat else jika kode kamarnya bukan DH dan MW yang dimasukkan. Seperti apa? Kita tes ya. Kita buat dari mana ya? Agar oh ya, kita lihat kodenya ketika else kode kamar salah. Ya, seperti apa? Kita tes. Oh, maaf, maksud saya kode kita buat QW di luar pilihan DH atau MW ya. Mengingat 3, maka tidak ada tipe kamar, kode kamar salah tadi. Ditampilkan tapi secara cepat. Oke. Oke. Saya akan menambahkan satu fungsi lagi agar ketika tadi kan kita masukkan kode kamarnya tidak sesuai dengan pilihan. Dia kan cepat langsung menghilang tapi langsung ditampilkan tampilan outputnya. Agar tidak langsung mengeluarkan tampilan output, kita butuh fungsi goto. Apa sih fungsi goto itu? Fungsi goto itu untuk
mengarahkan eksekusi ke pernyataan yang diawali dengan label yang kita buat. Jadi kita akan membuat label, lalu dengan fungsi goto pernyataannya akan diarahkan ke label yang kita buat. Jadi lompat lagi gitu. Oke, langsung kita coba. Karena tadi kode kamar, maka kita akan buat nama label di sini adalah goto ulang kode. Nah, ulang kode. Dimana ketika si outnya inputannya bukan dari DH atau MW, maka di sini goto kita akan keluarkan kode kamar salah dan goto ke label ulang kode. Jadi program akan mengulang kembali sampai proses inputan di kode kamar. Nah, kita coba save ya. Dan kita coba jalankan langsung. Kasih input kodenya QW dan namanya 4, maka akan ditampilkan kode kamar salah dan diarahkan lagi untuk memasukkan atau menginputkan kode kamar sampai sesuai dengan kondisi yang telah dibuat, yaitu DH atau MW gitu. Kita masukkan DH, maka dia benar dan lanjut ke tampilan proses dan output. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Kasih jarak dulu. Apakah oh ya, programnya belum selesai. Bentar. Saya mau coba lalu saya ingin menambahkan apa lagi ya? Oke, inputan lagi. Jadi ditampilkan setelah kita bayar. Di sini kita akan dikasih satu pernyataan apakah ingin menginput datanya lagi atau tidak. Nah, say out ya say out. Oke. Input data lagi. Input data lagi. Lalu di ya atau tidak. Pilihannya ya atau tidak. Nah, maka di sini kita butuh inputan variabel lagi, berarti kita harus tambahkan variabel lagi itu di sini. Karena dia bentuknya karakter, cukup untuk menulis huruf Y atau T gitu kan. Jadi kita nggak perlu menuliskan jumlah karakter yang diperlukan. Gitu. Sein lagi. Jika inputannya, berarti kita akan buat satu kondisi.
Jika nilai variabel laginya itu adalah Y dengan Y besar, atau nilai variabel laginya itu adalah Y kecil, nah maka program go to atas, kembali lagi ke atas, berarti atas itu ada di sini. Kita buat variabel label atas, ya, program mengulang ke atas. Oke, kita coba lagi ya. Saya penasaran dengan Ubay tadi, kenapa dia tipenya itu ini ya, ada nolnya gitu ya inputannya ya. Oke, kita coba dulu ya. Nama DH, oke, lama menginapnya 4, penjual total bayar 1.170.000, kita masukkan 1.200.000 ke 1.200.000, maka uang kembalinya adalah 30.000. Ya, inputkan data lagi, ya, dia langsung masuk ke proses yang awal. Namun di sini ada sedikit cacat karena nama tamu di sini tidak diinputkan, dia langsung lanjut menuju kode kamar dan tampilannya pun menyamping seperti ini. Oke, ini dikarenakan apa ya? Di sini kayaknya. Nah, kita memakai fungsi gets. Oke, kita coba pakai fungsi sin yaitu nama. Kita coba lagi. Oh ya, ini belum selesai, kita close dulu. Lalu kita jalankan lagi programnya. Tipe 223. Ya. Nah, masuknya normal lagi seperti awal. Itu kalau kita menggunakan sein. Cuma di sini jika kita menggunakan sein, maka kelemahannya adalah untuk tipe data string dengan tipe data karakter, char yang diberikan jumlah nilai karakternya tadi sebanyak 20. Di sini dia tidak bisa menggunakan spasi. Kalau tidak salah seperti itu. Misalnya Muhammad Rian. Di sini kan ada jarak spasi antara Muh dengan Rian. Lalu kita, nah seperti itu. Jadi di inputan selanjutnya, sein selanjutnya dia akan di skip dan kode kamarnya otomatis langsung salah karena tidak ada inputan. Nah, di sini saya kain dengan inputannya kita buat sein. Namun sebelumnya kita buat sein dan di sein-nya kita menggunakan sein.getLine.
getLine, nama variabelnya, lalu size of, jumlah size of ada. Jadi kita akan mengambil seluruh karakter yang termuat gitu. Jadi tidak yang jarak karakter yang bernilai 0 atau tidak diisi pun akan ditampilkan. Kalau tadi kan karena kita spasi, kalau cin yang biasa kita spasi itu karakter 0 dianggap sebagai karakter 0 dan itu tidak bisa ditampilkan di cin. Jadi kalau kita gunakan cin getLine name size of, nah ini dia akan menampilkan seluruh jumlah karakter yang ada yang diberikan di variabelnya gitu. Tapi kita coba jalankan dulu ya. Kita coba dengan cin.getLine. Nama tamunya kita buat. Tadi kan kalau dibuat spasi nggak bisa. Apakah bisa dengan cin? Lama menginapnya 4. Nah, dengan cin bisa. Oh ya, bisa kelihatannya nanti ketika kita input data lagi atau tidak. Nah, di sini tidak. Ya. Uang bayar Ubay. Sistem CS std. Oke, sebentar. Ya, untuk yang uang bayar tampilan nolnya itu masih tetap ada. Coba saya close dulu. Lalu saya buka lagi. Saya compile dan apakah tetap? Ya, mungkin ini bug atau apa, saya belum temukan kasusnya. Cuman inti video tutorial ini adalah menjelaskan apa itu nested if. Yang tadi saya sudah sampaikan bahwa tadi nested if itu adalah if yang ada di dalam if. Jadi if bersarang yang digunakan ketika menjumpai beberapa kemungkinan. Jadi beberapa kondisi pernyataan. Yang tadi saya gunakan adalah ketika kondisi kode kamarnya itu apa, lalu kondisi lama menginapnya apa, maka tarif yang diberikan apa gitu. Oke, mungkin itu aja video tutorial untuk saat ini, untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.